Baik, saya baca satu pertanyaan yang masih tersisa yang lalu ya. Dan ini masih berhubungan memang dengan bahasan dosa besar yang ke-42, masalah istri. Hukum istri yang tidak akur dengan mertua. Ibu tidak mau diajak tinggal satu rumah dengan mertua. Sementara suami ingin berbakti dengan orang tuanya. Jadi suami itu kalau mau bakti dengan orang tua tidak harus serumah. Dan sudah saya bahasakan pertemuan yang lalu dan ini selalu saya bahasakan dalam masalah manajemen rumah tangga, termasuk normalnya rumah tangga adalah menjalankan tafsir Allah. Firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Kata Allah SWT kepada para suami, tinggalkanlah mereka para istri di tempat tinggal yang kalian tinggali. Kata ulama, adalah tempat yang dia usahakan sendiri. Makanya saya selalu tekankan itu, kalau sudah berumah tangga, paling lama seminggu awal menikah di rumah orang tua kita. Setelahnya sudah pindah, walaupun kos, nggak apa-apa. Jangan lagi tinggal sama orang tua, karena ibu kita punya pola hidup sendiri. Suka makanan tertentu, suka model rias rumah tertentu gitu kan. Maka jangan sampai istri kita nggak senang, akhirnya nggak cocok, ribut gara-gara itu. Makanya penyebab untuk tidaknya atau buruknya hubungan antara anak mantu dengan mertua ini harus di-cut. Salah satu fungsi utamanya adalah pisahkan tempatnya. Ya, ini kadang-kadang sulit sekali bersatu antara anak mantu dengan mertua. Dan si anak laki-laki boleh berbakti dengan cara yang lain. Nanti insya Allah silaturahim datang, yang memenuhi hajat-hajatnya, setiap hari dia datang bisa, Sabtu Minggu dia ajak istrinya ikut sama-sama, anak-anaknya, maka itu bisa terjadi gitu. Ya, jadi ini saya sarankan memang harus seperti itu. Sudah? Wah ini panjang ya. Waalaikumsalam, Ustaz mau bertanya, insya Allah tulisan yang benar seperti apa? INSYAA Allah disambung atau IN spasi SHAA spasi Allah atau IN spasi SYAA dan Allah dipisah. Jadi sebenarnya memang saya pernah dapat itu ada penulisan yang dituliskan oleh salah satu yang ditokohkan lah ya dari India, Pakistan yang sekarang tinggal di Inggris. Dia katakan jangan tulis insya Allah dengan INSY gitu kan, tapi tulislah dengan INSH gitu kan, karena dalam bahasa Inggris itu ada arti tertentu yang tidak baik gitu. Tapi saya waktu itu terus terang kurang setuju ya, karena memang tidak bisa semuanya kita tarik ke bahasa yang ada gitu. Kalau yang dibakukan dalam bahasa Indonesia shin itu SY memang shin ya, kalau SH itu shod. Nah, seperti misalnya sirata, kalau dalam bahasa Indonesia tulisnya SH awalnya si ya shod, tapi kalau SY itu berarti shin. Maka wajar orang kalau tulis dalam bahasa Indonesia insya Allah INSY gitu kan, biasa itu. Dan saya lebih cenderung dengan penulisan kita, Allahu alam gitu kan. Tidak bisa semuanya kita tarik ke bahasa-bahasa yang ada, karena nanti akan banyak sekali tafsiran makna yang tidak baik ya, otomatis begitu kalau kita tarik ke bahasa lain. Ya ini sudah ini. Dia bilang saya masih bingung mengenai hal ini karena ada beberapa teman yang menegur mengenai penulisannya. Jadi kalau menurut saya ikut saya tulisan Indonesia insya Allah sudah aman itu. Allah musta'an, sudah mulai ribut ya. Baik, sudah. Nanti kita lanjutin lagi insya Allah habis Isya seperti biasa tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya pernah mendengar dan membaca ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dan sebelum ke Arsy bertemu dengan Allah, dia melihat seorang pemuda di bawah kaki Arsy. Siapa dia? Apa informasi ini sahih atau dhaif? Allahu alam, saya tidak pernah menemukan riwayat seperti ini. Kalau di bawah arsy-nya Allah itu belum pernah. Dan setahu saya semua riwayat yang berhubungan dengan Isra dan Mi'raj tidak ada informasi tentang arsy-nya Allah. Yang ada itu hanya beliau menemui beberapa nabi di setiap langit.
Itu saja. Tapi apakah beliau sampai ke bawah arsy-Nya Allah? Itu belum pernah ada saya temukan riwayat sahih menjelaskan masalah itu. Yang ada hanya pada saat tiba di Sidratul Muntaha, lalu beliau memberikan gambaran bagaimana indahnya Sidratul Muntaha, kemudian Jibril berpisah dengan beliau alaihissalam, kemudian beliau mendengarkan suara Allah Azza wa Jalla. Itu saja. Dan sebagian ulama mengatakan berarti Nabi SAW tidak melampaui Sidratul Muntaha pada saat menerima sholat itu. Pada saat menerima sholat itu, dalam beberapa riwayat yang lain dikatakan tiba-tiba cahaya Allah datang dengan sangat terang, sehingga waktu Nabi SAW ditanya dalam hadis Bukhari oleh Aisyah radhiyallahu anha, hal tara rabbak, apakah anda sempat melihat Tuhan anda pada saat itu? Kata Nabi SAW, nurun ala nur anna arah, Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya. Jadi pada saat di Sidratul Muntaha itulah kelihatan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, dan sampai situ saja. Jadi riwayat ini Allahu alam ya, kalau setahu saya belum pernah temukan secara pribadi, dan memang agak bertolak belakang dengan banyaknya hadis-hadis yang sahih. Ustaz, apa boleh seorang laki-laki tidak hafal Quran menikahi seorang hafizah, penghafal Quran? Boleh saja, asal hafizahnya mau. Kalau hafizahnya nggak mau, ini yang repot gitu kan. Kalau saya sarankan sih, ukhti yang hafal Quran ini kasih syarat, boleh saya terima lamarannya tapi hafal Quran dulu ya gitu. Nanti dia termotivasi hafal Quran gitu kan. Tapi setelah saya Allah alam boleh saja, nggak masalah itu. Bagaimana tata cara merayakan pernikahan secara syar'i? Ini sudah saya jelaskan kan. Jadi tidak boleh, pertama ada maksiat, tidak boleh ada kemaksiatan apapun sifatnya, pelanggaran, baik itu acara di akad nikahnya ataupun di acara gedungnya misalnya. Tidak boleh ada ikhtilat, penyanyi-penyanyi kan gitu, menggunakan alat musik, adanya makanan-makanan yang haram, semua itu tidak boleh. Sudah kita jelaskan poin itu. Kemudian harus ada walinya wanita, karena tidak sah pernikahannya tanpa izin walinya, yaitu ayah kandungnya. Kalau sudah meninggal maka boleh pindah kepada orang yang terdekat dengan dia, dan lebih baik kalau dia pindah kepada wali hakim, pemerintah. Kemudian yang ketiga, harus ada 2 saksi, biasanya dari kerabat laki-laki 1 dan kerabat perempuan 1 yang terpercaya. Yang keempat, ada mahar. Mahar itu sesuatu yang diletakkan di depan antara wali dengan mempelai laki-laki yang akan mengucapkan kalimat ijab kabul. Kemudian sebagian ulama memasukkan kalimat ijab kabulnya, dan yang terakhir adalah masalah diiklankan sebagaimana sabda Nabi SAW dalam atau sebuah hadis beliau yang disampaikan kepada salah seorang sahabat, aulim walau bisyat, iklankan walaupun dengan seekor kambing saja, agar tidak jadi fitnah gitu. Minimal orang-orang dekat kita tahu kalau kita sudah pasangan suami istri yang benar gitu. Dalam proses ta'aruf, bolehkah saya melihat fisik calon istri saya, Ustaz? Yang dibolehkan hanya wajah sama telapak tangan. Kalau anda yang bahasakan fisik ini leher, dada, paha, wah ini nggak boleh semuanya, gitu kan? Jadi yang boleh hanya wajah sama telapak tangan, dan sudah saya jelaskan waktu itu kan. Melihat itu sudah cukup, karena Nabi SAW mengatakan, lihatlah sesuatu yang menarik dari orang yang akan engkau nikahi atau yang akan engkau terima nikahnya, untuk laki-laki dan perempuan gitu ya. Maka lihat sesuatu dan itu cukup sekali. Oh ya, saya suka karena kulitnya putih. Oh saya suka karena orang tingginya seperti ini misalnya. Oh saya suka karena alisnya. Cukup, selesai. Gak usah dibuka jilbabnya, periksa lehernya, periksa ada tai lalatnya atau tidak gitu. Semua itu tidak boleh dalam Islam gitu. Mengapa jika ini, kenapa semua pertanyaan masalah nikah ini? Babnya masalah silaturahim. Mengapa jika menikah pihak laki-laki harus menyediakan mahar? Ya karena itu perintah agama. Itu perintah agama gitu kan. Sebagai syarat, salah satu syaratnya dalam pernikahan. Sama kalau anda tanya, kenapa harus ada kalimat ijab kabul? Kenapa harus ada wali? Kenapa harus ada 2 saksi? Ya sama, jawaban sederhana, karena agama perintahkan. Otomatis kan begitu. Jadi kita tidak selamanya harus mencari sebab-sebab atau hikmah-hikmah sehingga baru kita mau amalkan, tidak.
Memang dasar awalnya adalah karena agama perintahkan. Kenapa sholat asar 4 rakaat? Ya Allah yang perintahin 4 rakaat. Kenapa sholat tahajud di malam hari? Ya karena Allah yang perintahin, kan gitu. Ada hikmah, tidak ada hikmah itu tidak ada urusan, karena kita adalah orang-orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Gitu. Saya anak bungsu, cuma 2 bersaudara. Abang saya sudah menikah lagi. Dan tinggal di rumah sendiri, tidak sama orang tua. Ortu saya minta kalau saya menikah nanti tinggalnya di rumah orang tua saja. Alasan orang tua karena orang tua sudah tua dan pengen saya yang jagain di masa tua. Gimana Ustadz? Oh iya, saya laki-laki. Oh iya, baik. Ya dibahasakan baik-baik. Artinya bukan berarti dengan kita pindah rumah tidak perhatian dengan orang tua. Lebih baik lagi memang kalau pasangan hidup kita, misal calon istrinya, memang dibahasakan, ini ibu saya sudah tua, ayah saya sudah tua, saya pengen tinggal bersama mereka. Kalau dari awal sebelum nikah dia setuju, maka sabda Nabi SAW berlaku, al-mu'minuna ala syurutihim, orang mukmin harus patuh dengan syarat yang telah disepakati, gitu kan. Tapi kalau saran saya, misal ya, umumnya sih ya, ada juga di antara anak mantu yang alhamdulillah bisa sabar kan, hadapi mertuanya, bahkan diurus seperti orang tua sendiri, itu sudah sangat luar biasa. Idealnya begitu. Tapi kalau enggak misalnya, maka saran saya tetap tinggal di rumah lain, gitu kan. Apalagi kalau calon mempelai ini tidak setuju misalnya, ya, memang merasa kurang nyaman, maka cari tempat sendiri, tapi tunjukkan kepada orang tua bakti kita dengan cara tiap hari tetap ada di situ, hadir, penuhin kebutuhannya, siapkan siapa orang yang bisa temanin dia, gitu kan. Mengenai poligami, Ustadz pernah sampaikan bahwasanya poligami dilakukan hanya ketika suami istri mencapai tingkat keimanan rumah tangga, keimanan yang paling tinggi. Mohon konfirmasi apakah pengertian saya seperti ini sudah benar. Iya benar. Iya benar. Salah poligami itu kalau dia menikah lagi kemudian dia rusak rumah tangganya yang awal, gitu kan. Mestinya bisa dia rangkul semuanya. Poligami yang sehat adalah poligami di mana para istri bisa membangun ukhuwah, persaudaraan di antara mereka. Dan disitulah peran aktifnya si suami. Harus Anda bisa lakukan itu. Jangan menambah pasangan kalau kita nggak bisa membina, gitu kan. Memang harus kita ekstra menambah pegawai, berarti harus menambah gaji, kan gitu. Menambah ekstra perhatian, pasti menyita waktu lebih banyak, otomatis. Ya begitu juga dengan membangun rumah tangga baru. Salah kalau orang berumah tangga itu kemudian dia rusak rumah tangga awalnya misalnya, gitu kan. Atau juga jangan pernah poligami niatnya itu karena ingin berbangga-bangga. Tidak ada orang yang begini niatnya kecuali hancur rumah tangganya pasti. Ya cerai, ya ribut. Tapi kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, kita akan temukan orang seperti ini tidak buru-buru dalam melangkah, bukan karena hawa nafsu. Memang sudah sampai pada tingkat betul-betul dia sudah merasa mapan dengan rumah tangga awal dan dia merangkul istrinya bersama dia, gitu kan. Merangkul istrinya bersama dia untuk membangun sama-sama. Contoh poligami yang dibolehkan dalam Islam. Ya. Anda juga yang belum poligami nggak usah khawatir kok. Laki-laki di sini walaupun istrinya cuma 1 sudah poligami. Tahu kenapa? Karena kita sudah punya istri di surga. Itu ada hadisnya itu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ini mohon maaf akhwat di belakang ya. Saya terpaksa sampaikan hadisnya ini. Jadi kata Nabi SAW, kalau seorang istri durhaka dengan suaminya, maka istrinya dari bidadari di surga berkata, semoga Allah menghukummu. Jadi yang di bidadari itu mendoakan buruk, gitu kan. Sesungguhnya dia hanya mampir di tempat kamu dan akan datang kepada kami. Jadi sudah aman, tidak usah khawatir. Senyum ya. Bidadari lagi gitu. Apakah tingkat keimanan berbeda dalam kondisi seperti dalam rumah tangga, sholat dan puasa? Sebenarnya kondisi iman itu dia hanya bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sementara dalam rumah tangga ada ketaatan, dalam sholat ada ketaatan, puasa ada ketaatan, baca Quran ada ketaatan, semua. Rangkaiannya tidak bisa dipisah. Satu sama yang lain terhubung gitu. Pada saat kita rangkul semuanya, ya zikir jalan, ya baca Quran jalan, ya sholat jalan, ya sunnah wajibnya jalan gitu kan, puasa jalan, maka makin tinggi imannya kan gitu, makin luar biasa ya, karena dia banyak sekali ibadahnya. Karena ulama sudah sepakat mengatakan iman itu yazidu bil ta'wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita bermaksiat pasti drop iman kita.
Kita biarkan maka makin drop, dan itu berbahaya. Sulit tuh. Kalau ada seseorang di antara kita sudah pernah sampai pada tingkat iman tertentu, misal antum sadar karena misalnya hadir di majelis ilmu atau pernah dengar tentang neraka misalnya. Lalu kita sadar, kita lalu mulai menjaga iltizam, mulai kita menjaga hukum agama gitu. Ternyata kita drop, suatu waktu kita futur. Futur itu kayak orang yang drop imannya karena buat maksiat. Maka untuk kembali kepada tingkat iman yang pertama itu butuh dongkrakan yang lebih kuat daripada dongkrakan awal gitu. Makanya menjaga stabilitas iman itu lebih mudah daripada nanti mau mengembalikan dia lagi setelah dia turun gitu. Gitu kan. Bagaimana hukum menggunakan parfum yang beralkohol? Sudah sering saya ulangi ini, tidak ada masalah. Ya, karena alkohol itu sifatnya najisnya cuma maknawi. Dia najis tapi tidak menajiskan. Makanya dia boleh dipakai untuk pengobatan luar, internal tubuh. Maaf, eksternal tubuh, ya di luar tubuh. Kayak misalnya orang lagi luka, dibersihkan alkohol supaya kumannya mati, itu nggak masalah. Parfum boleh dipakai. Dari mana dalilnya? Hadis Bukhari. Waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang pengharaman khamr, innamal khamru ya, wal maisiru wal ansabu azlun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tanta'un. Maka sesungguhnya khamar itu kan judi, menggantungkan nasib dengan berhala, itu perbuatan syaitan. Maka tinggalkanlah. Tidakkah kalian berhenti? Pada saat turun firman Allah fala tantahun, tidakkah kalian berhenti? Maka dalam hadis Bukhari dikatakan semua sahabat langsung mengatakan, dan Umar pemimpinnya, intahina kami telah berhenti. Lalu mereka memecahkan semua kendi-kendi khamar mereka sehingga membasahi baju-baju dan seluruh jalan Madinah basah dengan khamar. Lalu pada saat dikumandangkan azan, mereka sholat tanpa mencuci baju mereka. Antara khamar ada alkoholnya, kan gitu. Nah, masalah khamar itu haram diminum itu hukum lain karena dia memabukkan. Hukum beda lagi. Masuk ke dalam badan dia memabukkan, itu hadisnya beda. Ma'asqara kathiruhu faqaliluhu haram. Yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan maka sedikitnya haram. Gitu kan? Itu beda lagi hukumnya. Adakah dalil sholat sambil membaca mushaf Al-Quran makmumnya? Jika ada, bagaimana dengan mushaf tersebut pas lagi ruku dan sujud? Ulama sebenarnya mengatakan dibolehkan ini. Ada sebagian yang mengatakan dibolehkan memegang Al-Quran kalau itu sifatnya sholat sunnah. Beranjak daripada banyak dalil, diantaranya adalah hadis yang sahih kata Nabi SAW, almar'u maliku linafilati, seseorang pemilik sholat sunnahnya. Jadi kita kalau lagi sholat sunnah bisa kita batalin semau kita, boleh saja, tapi kehilangan pahala kan. Kalau sholat wajib nggak boleh kita batalin kecuali dengan udzur syar'i kan. Tapi kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Kita lagi puasa Senin Kamis terus tiba-tiba mau batalin, boleh saja. Tapi kalau puasa Ramadan nggak boleh. Wajib, nggak boleh dibatalkan kecuali ada udzur syar'i. Nah jadi orang itu pemilik sholat atau ibadah sunnahnya, diantaranya sholat. Nah ulama mengatakan memang hadis ini global, tapi berarti boleh dihubungkan dengan hadis lain riwayat Bukhari, di mana kata Nabi SAW kepada orang yang musi'us sholah. Ada sahabat yang berikan istilah sholatnya buruk. Jadi karena buru-buru gerakannya, maka kata Nabi SAW, kalau kau ingin sholat berdirilah dengan tegak, menghadap ke kiblat, lalu arahkan matamu ke tempat sujud, lalu bacalah. Ya. Saksi bahasanya itu hadisnya panjang, diantaranya tsummakra ma tayassar laka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang telah termudahkan untukmu dari Al-Qur'an. Kata-kata tsummakra, sebagian ulama mengatakan berarti dia boleh membaca Al-Qur'an karena disuruh baca ayat memang. Ya ini untuk menghindari orang yang memang sedikit hafalannya, misalnya cuman setiap sholat selama 20 tahun inna ataina wal asri terus gitu kan. Maka mungkin dia pindah di surah-surah lain. Itu lebih baik kalau dia hafal. Seperti kalau lagi sholat tahajud gitu kan, atau imam lagi membaca mengkhatam Al-Quran di Ramadan lalu dia sambil melihat. Ini ada sebagian pendapat yang membolehkan ya, karena istidlalnya tadi yang saya katakan itu. Tapi tidak ada juga yang mengatakan tidak boleh mutlak, karena itu mengganggu konsentrasi mata kita dari tempat sujud. Sementara ada hadis yang menyuruh kita tidak boleh mengalihkan mata dari tempat sujud, yang berbunyi Allah dan malaikatnya terus memberikan salam kepada orang yang tidak mengalihkan matanya dari tempat sujudnya, gitu kan. Itu ada fadilah sendiri. Maka ada yang mengatakan tidak boleh ini sebenarnya megang mushaf, megang Quran. Dan yang mengatakan boleh malah terbuka lebar itu.
Bukan cuma makmum, imamnya pun dibolehkan oleh pendapat pertama ini. Mereka boleh meletakkan Quran yang besar di dekat tempat sujudnya yang bisa kelihatan untuk dia baca ayat lebih panjang misalnya, tapi di sholat sunnah. Kalau masalah bagaimana dia ruku atau bagaimana dia sujud, ya mekanismenya bisa, umumnya si orang yang pegang Quran itu biasa Quran kecil kan, tidak mungkin Quran besar sementara dia sholat. Jadi yang ukurannya lebih kecil, maka lebih mudah, bisa dilipat dan ditahan aja, dipegang, dibuka lagi pada saat berdiri. Ustaz, jika kita berziarah kubur, orang yang sudah meninggal bisa melihat atau mendengar kita enggak? Enggak bisa. Sama sekali enggak bisa. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tusmi'u man fil kubur." Kau tidak akan pernah bisa mendengar apa yang terjadi di kuburan, dan mereka juga tidak bisa mendengar kamu. Tetapi mereka mendapatkan informasi tentang kerabatnya dari para malaikat. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, kan ada 2 orang sahabat, masih ingat kisahnya, yang mereka saling janjian, siapa yang mati duluan di antara kita, kalau diizinkan sama Allah, datang ke mimpi temannya. Meninggallah salah satu di antara mereka, kemudian malamnya mimpi temannya ini, datang dia. Lalu ditanya oleh temannya masih hidup, apa yang Allah lakukan dengan kamu? Dia bilang, alhamdulillah Allah sudah ampuni saya. Tidak terjadi interaksi seperti kita di dunia, tapi seperti hanya hal-hal poin-poin penting saja gitu. Lalu kata yang masih hidup ini, saya tiba-tiba melihat ada berwarna hitam, titik hitam di lehernya teman saya. Lalu saya tanya, apa itu di leher kamu? Lalu dia bilang, ini utang saya sebanyak 50 dirham kepada salah satu Yahudi di Madinah yang belum sempat saya bayar. Maka saya minta tolong kepada kamu untuk membayarkannya, dan uang itu saya letakkan di ruang tamu saya, berada di tempat ini, gitu kan. Namanya Yahudi itu si Fulan. Bangunlah, sebelum bangun, lalu yang meninggal ini bilang dalam mimpi itu, ini kisah nyata dan dalam riwayat yang sahih, cuma saya lupa nama 2 sahabat ini. Lalu yang sudah mati di mimpi itu bilang, ketahuilah bahwasanya semua yang terjadi pada kerabat kami itu disampaikan kepada kami, sampai-sampai ada seekor kucing kami di rumah yang mati ya beberapa hari lalu. Jadi ceritanya ini bukan, mohon maaf tadi saya keliru ya, bukan malamnya dia mimpi, beberapa hari setelahnya, karena kisah ini menjelaskan ada kucing yang mati beberapa hari lalu di rumah kami dan diinformasikan kepada saya. Bangunlah temannya ini, si sahabat yang masih hidup, lalu kemudian dia ke rumahnya, temui istrinya dan anaknya temannya yang mati ini, lalu disampaikan mimpinya, lalu dilihat betul yang disampaikan di situ, ada di ruang tamunya ada tempat lubang, dilihat ada karung kecil, ternyata memang ada isinya 50 dirham, dan didatangi orang Yahudi yang disebutkan namanya dalam mimpi, lalu diantar, memang betul dia katakan ada utangnya. Setelah itu lalu dia kembali lagi ke rumah istri si temannya yang mati, dan dia bilang begini, apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah kalian? Kata yang istrinya, enggak ada, hanya saja beberapa hari lalu kucing kami mati. Berarti kan sesuai dengan informasi yang disampaikan dengan kerabatnya yang sudah meninggal. Jadi sampai informasi kepada mereka. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dimanapun kalian memberikan salam kepadaku, maka akan disampaikan kepadaku. Bukan ruhnya Nabi SAW datang, tapi disampaikan oleh malaikat. Pertanyaan berikutnya, jika nanti di yaumul hisab, timbangan amal baik kita lebih sedikit dari timbangan amal buruk, apakah kita akan tetap disiksa dalam neraka? Sebab ana bertaubat baru sebentar, khawatir kelak timbangan amal baik ana lebih sedikit dari amal buruk, mengingat begitu banyaknya waktu yang sudah disia-siakan. Ada hadis Nabi SAW, ini berita gembira bagi orang-orang yang beriman, at-taubah tajubbu ma qablaha, taubat akan menghapuskan kesalahan yang lalu. Kalau anda sudah taubat kepada Allah Azza wa Jal, kita bermaksiat selama 30 tahun, taubat nasuha, insya Allah 30 tahun itu bersih, nggak ada masalah, nggak ada dosa lagi. Jadi tinggal yang ditimbang nanti adalah amal soleh kita ke depan dan dosa yang kita kerjakan setelah taubat itu. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kita kekurangan derajat di surga. Beda orang yang 30 tahun sholat 5 waktu dengan orang yang baru taubat tahun lalu, kan gitu. Nggak mungkin sama, secara kuantitas memang sudah beda. Apalagi kalau kita bicara kualitasnya memang bagus gitu kan. Maka beda, tapi tidak ada masalah. Minimal anda selamat dari azab dan masih bisa mengejar derajat-derajat di surga dengan sisa umur yang ada gitu.
Yang ketiga, bagaimana pandangan Ustaz jika ana mulai menghafal Quran dengan tajwid dan makhraj yang sebenarnya masih belum baik dan tepat? Tidak ada masalah. Hadis sahih kata Nabi SAW, orang yang mempelajari Quran, membaca Al-Quran, dan dia mahir, dia kuasai tajwidnya, makharijnya, tempat penyebutan huruf itu, bacanya benar, maka dia bersama dengan para malaikat, derajatnya sama dengan para malaikat. Dan kalau seandainya dia membaca Al-Quran sementara dia yatata'ta dalam hadis, jadi dia terputus-putus, masih belum bisa, masih belum 100% mahir gitu, masih nyambung-nyambung, masih belajar, iqra' lah misalnya gitu kan, maka dia mendapatkan 2 pahala. Artinya 2 pahala ini kata ulama hadis adalah didobelkan, 10 pahala per huruf jadi 20 gitu kan, karena ada upaya dia untuk membaca. Jadi nggak ada masalah, dan itu belum terlambat. Memang sudah semestinya Anda membaca dan mempelajari gitu. Ustadz, di kantor saya pernah ada ustadz yang bahas tentang tasawuf, dan dia tidak setuju kalau ada yang mengatakan tasawuf itu sesat. Pertanyaannya, apakah tasawuf itu dan benarkah ajaran tasawuf? Ya, orang memang yang masuk dalam aliran ini pasti menganggap itu benar gitu kan, otomatis. Dan ini sebenarnya sudah sering saya ulangi ya, mudah-mudahan teman-teman yang sudah biasa dengar tidak jenuh kalau saya ulangi lagi penjelasannya. Kata-kata tasawuf itu diambil dari kata-kata suf. Suf itu artinya kain kasar. Awal mula munculnya ini di tahun 110 Hijriah di zaman Hasan Basri rahimahullah. Jadi beliau adalah ulama tabi'in yang terkenal juga sebagai anak susu Nabi SAW, karena beliau pernah tinggal serumah dengan Ummu Salamah, istri Nabi SAW gitu kan. Walaupun Ummu Salamah tidak pernah menyusui Hasan Basri, tapi pernah satu kali ibunya, ini kebetulan Hasan Basri adalah pembantunya Ummu Salamah, dan pernah satu kali ibunya Hasan Basri lagi sibuk dan dia masih masa menyusui, maka untuk menenangkan Ummu Salamah ya memberikan payudaranya kepada Hasan Basri yang masih kecil, maka diberikan julukan anak susu Nabi SAW. Beliau pernah melihat ada beberapa khalifah, ada khalifah di zaman beliau hidup itu sudah mulai menggunakan pakaian yang berlebihan, mewah gitu kan. Kemudian kehidupannya sudah mulai agak mubadzir ya. Maka zaman itu pakaian ulama dengan pakaian umara, pemimpin dan ulama dan pemimpin itu punya pakaian khas, begitu dilihat langsung ketahuan gitu. Maka pada saat itu beliau mengubah bajunya. Beliau seorang ulama besar, ada baju jubahnya sendiri, tapi beliau ubah, beliau menggunakan kain suf, kain kasar, untuk menunjukkan kepada khalifah yang pada saat itu lagi disorotin oleh beliau, perbuatan anda itu salah, melampaui batas gitu. Nah, karena beliau orang soleh, maka mulailah banyak orang murid-muridnya mencontohi. Dipikir itu memang sudah pakaian yang memang Hasan Basri suka pakai, padahal sebenarnya tidak, hanya waktu pada saat itu saja. Dan ini sekaligus kita luruskan karena banyak orang yang salah faham, terutama teman-teman yang masuk dalam tasawuf ini. Mereka anggap bahwasanya tasawuf itu harus kita baju yang kumuh, harus makannya roti kering, itu kan, tidak boleh mencintai dunia. Itu salah, itu semua. Boleh saja orang normal mencintai dunia. Bukankah bagian daripada dunia adalah udara yang kita hirup, rumah yang kita tinggali, pakai kendaraan yang kita tunggangi, semua itu biasa-biasa saja. Bahkan Nabi SAW memberikan nama untanya beliau, gitu kan? Dikasih nama untanya. Ya, kemudian beliau memberikan nama kudanya, dan beliau gemar untuk menunggangi kendaraannya itu. Beliau merasa senang dengan itu wajar kan gitu, tidak ada masalah. Tapi ini salah faham, karena tadi perilaku Hasan Basri dianggap beliau pakai baju suf itu dari itu sampai beliau meninggal. Padahal tidak, pada saat itu saja. Kemudian sambil menasihati khalifah beliau kembali lagi. Tapi sudah banyak orang yang mencontohi pada saat itu. Itu awal akar pertama kalimat suf dulu, tasawuf. Nah, suf pertama, suf saja, shad, waw, fa. Kemudian mulailah orang-orang yang belajar dari Hasan Basri ini bentuk pengajian-pengajian, dan mereka pakai baju-baju itu, gitu kan. Murid-muridnya lagi mulai pakai juga, gitu kan. Mulai nyebar nih. Maka halaqah-halaqah pengajian-pengajian para tabi'in ini yang menggunakan kain suf dikatakan tasawuf. Kan gitu. Baik, berkembanglah banyak orang-orang yang belajar dari tabi'in ini. Mereka seperti apa ya, kalau misalnya ada seorang ulama lah terkenal, namanya sampai mendunia gitu kan, atau sama namanya di Indonesia lah terkenal, kemudian kita pernah belajar dengan dia,
Pasti kalau teman-teman yang setara dengan kita lagi ngobrol, kita merasa bangga ya karena pernah belajar dengan orang itu. Nah zaman itu ulama-ulama tabi'in yang masyhur ini ada di antara memang murid-muridnya yang luar biasa, mulazamah. Setiap di mana dia ada pengajian dihadiri. Ada juga yang datang ya cuma 2 kali 3 kali, yang penting sudah pernah hadir. Jadi kalau teman-temannya pada ngobrol, oh iya saya juga tahu pernah saya hadir gitu. Tapi ada di antara mereka yang tidak bertanggung jawab nih. Seperti apa misalnya? Ada orang-orang yang datang dari daerah padang pasir waktu itu, orang-orang Badui tidak faham agama, mereka mendatangi halaqah-halaqah para ulama tabi'in. Lalu mereka datang ya seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Ya. Kemudian mereka pulang ke kaumnya, lalu mereka mengatakan, saya muridnya Ahmad bin Hanbal, saya muridnya Malik bin Anas misalnya, ulama-ulama besar. Saya muridnya Sa'id bin Musayyib, saya muridnya Atha bin Abi Rabah. Sehingga membuat orang-orang kampungnya menghormati dia, ditokohkan, gitu kan? Seperti kalau kita sekarang mungkin belum belajar, karena saya temukan begitu, ada orang-orang yang dipanggil ustadz, ada kiai, baca Qur'annya salah gitu. Dari mana gelarnya ini gitu? Ini semua kenapa? Karena mungkin dia mungkin pernah ceramah sekali, mungkin pernah sebutkan nama seorang ustadz yang terkenal sehingga dia akhirnya dianggap orang yang betul-betul sudah kompeten seperti itu, kan gitu. Maka yang terjadi orang-orang ini lalu dituahkan lah istilah tanda kutip di kaumnya di padang pasir ini, kemudian mereka membentuk halaqah-halaqah lagi. Nah karena keterbatasan ilmu mereka dan mereka tidak mau mengatakan tidak tahu, maka mereka akhirnya memfatwakan sembarangan. Ini boleh, ini nggak boleh. Dan orang-orang inilah yang terkenal memiliki tariqah-tariqah. Kalau bahasa Indonesia tarekat. Apa itu tarekat? Diambil dari kata-kata tariqah, jalan-jalan, jalur-jalur. Artinya tariqah itu maksudnya adalah, atau tarekat itu jalur jalan untuk beribadah kepada Allah. Tapi sesuai dengan versi mereka masing-masing ini. Maka ada tarekat ini, ada tarekat itu, ada tarekat ini, macam-macam tarekat-tarekat. Nah ini semua asalnya muncul dari orang-orang yang tadi. Makanya kita temukan teman-teman kita yang belajar tarekat itu, mereka asas-asasnya itu membedakan antara syariat dengan ma'rifat. Padahal syariat itu adalah di dalamnya masuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak. Bahkan ada bahasa yang jelas itu di kalangan orang-orang tarekat yang sudah merasa dirinya sudah level tinggi, mereka menganggap kalau orang awam memang belajar syariat. Tapi kalau orang yang masuk jadi sufi, maka dia cukup mempelajari atau ma'rifat sampai akhirnya pada tingkat hubungannya dengan Allah itu dia berhubungan dengan cara dia. Misal dia sholat 1000 rakaat, misal dia berzikir dengan zikir tertentu. Dan untuk ya membuat tarekat-tarekat ini supaya bisa lebih terprogram, dibuatkanlah istilah namanya maqamat. Apa itu maqamat? Maqam-maqam. Misalnya tarekat A punya maqam-maqam. Kita kalau masuk ke tarekat ini nanti ada maqam 1 kita apa istighfar 1000 kali, maqam 2 kita sholat sekian banyak, maqam 3 maqam sampai maqam tertinggi nanti itu sudah dianggap wali. Dan umumnya kalau sudah sampai pada tingkat wali itu luar biasa, bisa terhapus syariat dari dia, nggak butuh syariat, dia berhubungan dengan Allah langsung. Dan ini cukup banyak dulu saya berikan contoh-contoh ya. Mereka menganggap ada informasi-informasi gaib datang dari Allah langsung kepada dia. Ada yang mengaku ketemu Jibril, ada yang mengaku ketemu dengan Nabi Khidir, ada yang mengaku luar biasa. Yang tidak masuk di akal, dan ini semua saya pastikan ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kita semua dan menjaga kita, itu semua permainan jin. Makanya kalau kita lihat kisah para tabi'in, para ulama salaf kita dulu, ada di antara mereka yang lagi sholat, gitu kan. Kemudian di malam hari, kemudian tiba-tiba dia lihat di hadapannya ada cahaya putih terang. Sementara selesai sholat dia lagi berzikir nunggu subuh gitu, gelap malam hari. Lalu ada suara terdengar dari cahaya itu mengatakan, namanya kebetulan dia Abdullah, wahai Abdullah, saya sudah mengetahui ketulusanmu beribadah kepadaku, maka mulai hari ini ya saya sudah mengangkat darimu kewajiban sholat. Artinya bukan wajib lagi. Maka si Abdullah ini mengatakan dalam kisah dalam riwayatnya, maka saya langsung mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kamu pasti setan dan bukan suara dari Allah ataupun malaikat. Tiba-tiba hilang cahaya itu. Ditanya oleh teman-temannya waktu dia ceritakan kisahnya, kenapa kau bisa pastikan itu setan? Dia bilang enggak mungkin, Allah mensyariatkan sholat, Nabi Muhammad SAW sampai meninggal tetap syariat sholat tidak pernah dihapus. Kenapa bisa-bisa tiba-tiba suara itu mengatakan diangkat kewajiban dari kamu? Bentrok dengan hukum Allah gitu kan. Berarti dari setan, dan memang betul. Begitu mereka kadang-kadang mengelabui.
Makanya saya pernah ketemu dengan salah satu tokohnya waktu itu di kota Makassar itu, ngobrol, dia biasa konsultasi dengan saya, tanya-tanya masalah agama gitu. Saya juga tadinya tidak tahu kalau dia salah satu tokohnya gitu kan. Tapi saya tahu dia masuk di dalam salah satu tarekat tertentu, saya nggak usah sebutin. Lalu dia ngobrol-ngobrol sama saya. Dia selalu bilang di tempat ini sering datang berita gaib nih. Saya kalau salat 2 rakaat saya langsung dapat ilham. Oh ini luar biasa yang dapat ilham gitu kan. Nah, Nabi SAW aja waktu menunggu berhadap agar diberikan kemenangan di perang Badar, beliau sampai berdoa sampai luar biasa gitu doanya, sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ya kasihani diri anda. Kata Nabi SAW, tidak Abu Bakar, sampai Allah memastikan aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Terus beliau berdoa alaihissalam. Terus ini orang cuma berdoa sekali atau salat 1 kali langsung kemudian dapat petunjuk macam-macam dari Allah gitu. Ada yang mengaku ketemu Jibril, dia ngobrol sama saya 1 hari lalu, dia bilang, kalau saya sih masih begitu levelnya, ada teman saya lebih hebat Ustaz. Oh bagaimana itu? Langsung dia bilang, waktu saya lagi duduk sama-sama, langsung dia bilang, shh diam, itu Jibril lagi senyum dengan saya. Nah, itu kisah nyata, ini dia cerita sama saya sendiri gitu. Saya sampai kaget, ketemu Jibril alaihissalam ini. Yang ketemu Jibril itu hanya nabi-nabi gitu kan. Dan orang yang Allah pilih, ini luar biasa. Di kota Makassar Jibril sempat datang ini. Nah, ini perlu dikasih predikat gitu kan, kota Makassar ini. Nah, kebetulan karena saya dari sana gitu. Nah ini yang terjadi, ini dari mana semuanya? Maka saya memang sarankan untuk tidak dipelajari. Sekarang dikembangkan tuh, sampai masuk ke pasar sarjana, sampai ada kurikulumnya, dan diangkat-angkat semua itu. Saya waktu ngambil S2 itu sampai dosen saya, mohon maaf saya bahasakan ini, dosen saya kebetulan doktor, dia sampai sulit untuk ngomong di kelas itu gara-gara saya berikan wacana gitu. Dia sampai mengangkat banyak sekali, diantaranya Khallaj. Khallaj itu salah satu orang yang pernah mengatakan ana huwa wa huwa ana. Jadi tokoh yang dianggap luar biasa dalam sufi itu adalah seorang bernama Khallaj. Khallaj ini pernah berkata, saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya. Dipenggal lehernya oleh Mu'tasim, khalifah pada zaman itu. Ini orang sudah kufur, mengaku dirinya Tuhan, Tuhan bisa masuk ke badannya. Bagaimana bisa itu? Tidak mungkin. Dipenggal kepalanya, tapi dianggap dia orang yang berprestasi. Dia adalah tokoh yang diceritain kisahnya bagaimana. Loh ini orang dipenggal kok, dikisos. Karena dia syirik gitu kan. Dianggap tidak normal di zamannya dulu tuh. Di zaman Abbasiyah. Tapi kita sekarang dijadikan kurikulum di S2. Wah luar biasa. Mau juga di Indonesia muncul halaj-halaj yang lain ya. Kita siapin pedang kalau begitu. Bahaya sekali itu ngaku Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Kalau saran saya jangan dipelajari. Tidak perlu kok. Jangankan anda pelajari ilmunya sekarang yang lagi dikembangkan. Sedangkan di pengajian saya, mohon maaf saya bahasakan ini, ada penara yang hadir, Ustaz saya boleh nggak hadir di pengajian Ustaz, lalu saya hadir lagi di pengajian-pengajian lain, ada tarekat apa, ada pengajian Syiah, ada pengajian ini. Saya bilang jangan, nggak bisa. Anda akan hidup dalam keadaan bingung nanti. Kan gitu. Nanti di sini hadir, oh paham ini, sunnah. Nanti pindah lagi di sini, oh ternyata boleh toleransi ya. Oh ternyata di sini boleh caci maki sahabat ya. Wah ini kacau balau semuanya. Emang nggak boleh, jangan berikan peluang karena pasti ada pengaruhnya. Manusia ini mudah sekali terpengaruh ya. Coba anda lagi jalan sama teman terus teman anda bilang begini, aduh saya mau kencing nih. Terpengaruh tuh, kita bisa juga mau kencing kita. Sudah umum, apa yang kita dengar biasa berpengaruh, apa yang kita lihat berpengaruh. Jadi bahaya. Makanya jauhi semua yang bisa merusak akidah kita gitu.